pukul 20.00 WIB, memimpin ibadah Bapak Teddy Batiswano bertempat di gedung gereja Sinar Kasih, tuan rumah Bung Patrick. Ibadah wadah pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 pukul 18.00 WIB, memimpin ibadah Ibu Sergius bertempat di gedung gereja Sinar Kasih, tuan rumah Ibu Brenda Batiswano. Ibadah pelayanan laki-laki akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 20.00 WIB, memimpin ibadah Bapak Eferiatomu bertempat di Pokok Duta Bangunan, tuan rumah Bapak Teddy Batiswano. Ibadah minggu sekaligus Super Hut BPM ke-90 tahun tanggal 7 September 2025 bertempat di Pantai Gunung Mai pukul 9 pagi. Diharapkan kehadiran kita semua, orang dewasa maupun anak-anak. Yang bertugas pemain musik Bapak Anes Deusarawane Singas, wadah pelayanan laki-laki. Multimedia Bapak Ian Watimena, Penata Sound System Saudara Sergio Tuan Kota, Tuagama bertugas Tuan Isa Kresi, Kolektor Tim 1. Tuan Kadung Wata Keuangan, saldo tanggal 22 Agustus 2025 sebesar Rp1.006.099. Pendapatan tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2025 sebesar Rp2.944.000. Pengeluaran tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2025 sebesar Rp1.937.000. Saldo 29 Agustus 2025 sebesar Rp2.013.099. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Penatua Santi Leatomo. Tata ibadah digunakan adalah tata kebaktian untuk keempat. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 25 dan pasal 4 ayat 1 sampai 6. Setelah ditanggal lonceng 3 kali, jemaat dimohon berdiri sebagai masyarakat kita memasuki ibadah saat ini. Sambil menyanyikan kidung jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Demikian wadah jemaat kali ini. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari anggota jemaat, kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Bulan 31 Agustus 2025, Majelis Jemaat Ketua Pendeta Angga dan Semoga SSI Deon, Sekretaris Penatua Santi Leatomo. Ibu saudara-saudara jemaat berserahkan berdiri dan kita berpikir dari ini kemarin untuk dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pengasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari secara bersama kita angkat pujian besarkan nama Tuhan. Ya Tuhan kami, didengar kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami tidak setia melakukan kehendak. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Perbuatan kami sering mencelakai daripada menyelamatkan. Angkat pujian, lakukan nyanyian dari nomor 42, Tuhan kasih kami Kristus. Kristus kasihani.
rusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan. Kami nyanyi dari nyanyian 408 ayat yang pertama, di jalanku kuliah. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti pembersih, atau putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain sumbang, atau menjadi putih seperti kuning. Saya pasal 1 ayat 5. Mari kita akan ujian. Di jalanku yang berbeda. Untuk kita masuk dalam petunjuk kehidupan jemaat ini. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, hanya telah mengutus anaknya sebagai perdamaian atas dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan ayat 15. Masih tetap berdiri, kita akan ujian secara bersama. Kemudian mengumpulkan persiapkan hati. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sungguh menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan di pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Dan Kolose 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sekali lagi Kolose 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Dan Kolose 4 ayat 1 hingga ayat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami siapkan hati kami semua untuk mendengarkan berita kebenaran Tuhan. Kami yang lemah, kami yang terbatas, kami yang memiliki dosa dan salah. Kami bermohon kepada-Mu, layakkanlah kami Tuhan selaku anak-anak. Hingga firman kebenaran yang sebentar nanti dapat kami baca dan dengar akan menjadi pegangan dalam hidup kami, membekali kami dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Berfirman kepada kami yang karena kami sudah siap. Amin. Kolose 3 ayat 18 ke ayat yang berbunyi demikian. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat 15. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagianmu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 4 ayat yang pertama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk penderitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karena aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu sebagaimana kamu harus bertanggung kepada setiap orang. Demikian jawab firman Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, baru saja kita secara bersama membaca dan mendengar isi firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-25 dan pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Lembaga Pembinaan Jemaat
Gereja Pesan Maluku memberikan tema bulanan kepada kita selama sebulan Agustus ini, mulai dari minggu yang pertama sampai minggu yang terakhir ini adalah gereja yang berbuah misi kemerdekaan. Namun dengan tema mingguan yang berbeda, di minggu yang keempat ini yaitu memperkuat keluarga, mengukuhkan bangsa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, surat jemaat di Kolose ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada abad pertama Masehi. Dengan konteks Imperium Romawi dikuasai kaisar demi kaisar laki-laki. Seperti saat itu Kaisar Nero dan kaisar-kaisar yang lain. Hidup orang-orang Kristen di Kolose sebagai komunitas yang kecil tentu dipengaruhi oleh situasi budaya, politik, ekonomi, dan religius Romawi. Salah satu contoh yang menjadi pergulatan orang-orang Kristen di Kolose adalah bahwa pada suatu waktu mereka kuat dalam iman, namun sekarang rentan terhadap upaya memasukkan fakta tentang iman. Surat Kolose ini membantah setiap kesalahan teologis yang dianut jemaat di Kolose. Hal yang disyukuri adalah bahwa surat tersebut tidak hanya menjawab tantangan dan masalah yang muncul, namun membawa pembaca jauh melampaui. Mereka juga dimampukan memahami konteks kehidupan mereka dengan kisah dan kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita sama-sama akan merenungkan pesan-pesan dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam Kolose 3 pasal 18 hingga pasal yang 25, ayatnya yang ke-25, dan pasal 4 ayat 1 hingga ayat 6. Paulus memberikan petunjuk hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Ini adalah ajaran praktis yang berlandaskan pada iman kepada Kristus, yang mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas, kasih, dan ketulusan dalam setiap aspek hidup. Rasul Paulus menyadari bahwa kehidupan Kristen tidak hanya terwujud dalam ibadah dan gereja, tetapi juga dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana cara kita dapat membawa kemuliaan Tuhan dalam relasi kita, baik dengan keluarga, dengan kerja, maupun sesama. Mari bersama-sama kita mendalami firman Tuhan yang baru kita baca. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari secara bersama dari pembacaan firman Tuhan. Kita lihat pada pembacaan Kolose 3 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Itu berbicara tentang peran dalam jemaat. Artinya Rasul Paulus membuka bagian ini dengan berbicara tentang hubungan dalam rumah tangga. Pertama, ia menyebutkan tentang hubungan suami dan istri. Pasalnya yang ke-18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti yang layak di hadapan Tuhan. Kata tunduk itu adalah respect. Tapi bagaimana kalau suami saya orangnya kasar? Orangnya tidak mempunyai pekerjaan. Bagaimana kalau suami saya sering mengkhianati saya, berbohong? Apakah saya harus tetap respect kepada dia? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita baca pada ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, inilah yang harus kita renungkan, karena ini adalah kata-kata nasihat yang baik. Hai istri-istri, hormatilah suamimu dan taatilah suami.
Kendati ia berperilaku tidak baik, tapi ingat, dalam komitmen pernikahan, hasil dari keputusan kita secara bersama, bukan hasil keterpaksaan. Karena hasil kesepakatan itu bertanggung jawab secara berdua, bukan satu-satu, tapi tanggung jawab itu secara berdua. Jadi ketika engkau melihat pasanganmu ada yang salah dalam hidup dia, maka kamu harus melihatnya bukan melihat dirinya, tetapi lihat kepada Tuhan. Karena ada janji yang pernah sama-sama kita ikrarkan di hadapan jemaat, di hadapan hamba Tuhan, dan juga terkhusus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, artinya setiap keputusan yang harus kita ambil dalam setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini, jangan kita ambil terburu-buru. Karena kalau kita ambil terburu-buru, dan efeknya sangat besar. Bukan kepada kita saja sebagai suami istri, tetapi kepada makin besar kepada anak-anak kita. Karena ego kita sebagai mama dan papa, sehingga anak-anak kita terlantar. Dia mempunyai kasih sayang yang sama seperti kita ada dalam keutuhan rumah. Jadi firman Tuhan di hari ini mau menguatkan kita semua. Mari pegang Kolose ini untuk kekuatan, untuk keutuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita tunduk kepada suami bukan berarti menjadi rendah atau terhina, tetapi lebih kepada pengakuan akan otoritas suami sebagai pemimpin keluarga. Dalam ayat ini juga ditekankan bukan hanya untuk kita para istri-istri, tetapi juga pada suami. Suami juga dipanggil untuk mengasihi istri mereka, sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Dapat kita baca pada ayatnya yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Apa itu artinya? Kendati istrimu itu tidak mempunyai penghasilan yang besar, istrimu itu penuh dengan perbuatan-perbuatan yang salah, istri itu banyak menyimpang dari banyak hal yang salah. Tapi ingat, engkau harus tetap mengasihi dia. Mengapa engkau harus mengasihi dia? Karena dia adalah yang Tuhan berikan untuk saudara. Hasil kesepakatan bersama. Kembali lagi kepada ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga hai suami-suami, janganlah engkau berbuat kasar, sehingga engkau tidak menimbulkan sakit hati kepada istri. Apapun dia tidak menghargai engkau, katanya kasar, tapi haruslah engkau tetap mengasihi dia dengan sepenuh hati. Bukan karena dia saja, tetapi ingat komitmenmu dengan Tuhan saat ada di angka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapa bilang keluarga itu tidak ada dalam permasalahan? Pasti ada dalam segi. Perbedaan pendapat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita renungkan secara bersama tentang isi firman Tuhan ini, pasti kita dapat dalam setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat yang pertama, nasihat Rasul Paulus pada Korintus,
3 ayat 18. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus juga memberikan nasihat kepada orang tua dan anak-anak. Anak-anak diminta untuk taat kepada orang tuanya dalam segala hal. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya, walau orang tuanya tidak bersatu atau ada dalam permasalahan, sebagai anak-anak harus tetap menghormati orang tua dan menghargai mereka. Karena mereka mengawalnya, mereka dengan keputusan. Kolose 3 ayatnya yang ke-20, sementara orang tua diingatkan untuk tidak menyebabkan anak-anakmu kehilangan semangat. Dapat kita baca pada ayatnya yang ke-21. Jadi sebagai orang tua dalam hal ini ayah harus bisa mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak berhikmah keluar dari mulut. Karena itu akan menyakiti hati anak-anak kita. Kita adalah cermin bagi anak-anak. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, otomatis anak-anak kita dia baik. Dan akan terjadi sebaliknya. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, peran dalam pekerjaan. Kolose 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-20. Rasul Paulus kemudian berbicara tentang hubungan kita dalam pekerjaan. Pekerjaan adalah bagian besar dari kehidupan sehari-hari. Paulus mengingatkan kita untuk bekerja dengan tulus hati dan bukan hanya untuk dilihat oleh orang lain. Apapun yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam dunia kerja. Artinya kita bekerja bukan hanya untuk memenuhi tuntutan majikan kita atau untuk mendapatkan pujian daripada manusia, tetapi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita bekerja dengan sikap yang benar, kita sudah memuliakan Tuhan. Ini berlaku untuk pekerja maupun majikan. Majikan harus memperlakukan pekerja mereka dengan adil dan penuh perhatian. Karena mereka juga memiliki Tuhan sebagai atasan sejati mereka. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian terhadap mereka dan jangan mengancam mereka. Karena kamu tahu bahwa kamu juga memiliki seorang Tuhan di surga dan Dia tidak memandang. Kalau kita baca pada Kolose pasal 4 ayatnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, prinsip ini mengajarkan kita untuk melihat etos kerja yang tinggi, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi juga untuk memperlihatkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat-tempat kita. Karena pada dasarnya prinsip pekerjaan yang kita dapati dan miliki sekarang ini berasal dari Tuhan. Untuk itu lakukanlah pekerjaan itu dengan segenap hati, jangan dengan berbantah-bantah. Apalagi kalau kita sampai salah melangkah. Kalau kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin atau bos dalam suatu perusahaan, baiklah kita lakukan dengan hal yang benar harus katakan benar, dan yang salah tetap harus katakan. Poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, tentang peran dalam kehidupan sosial. Kolose pasal 4 ayat 2 hingga berakhir pada. Dalam ayat-ayat terakhir,
Paulus mengingatkan jemaat untuk hidup dengan hikmat dalam relasi sosial. Persembahkanlah doa-doa dengan tekun dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Kolose pasal 4 ayat 2. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, doa adalah landasan bagi setiap langkah hidup kita. Kita harus selalu memohon kepada Tuhan agar Dia memimpin hidup kita, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Selanjutnya, Paulus mengingatkan kita untuk berhikmat terhadap orang-orang tua dan memperlakukan mereka dengan kasih agar melalui perkataan kita mereka dapat mengenal Kristus. Biarlah perkataanmu selalu penuh kasih dan janganlah kamu berbicara dengan kasar pada pasalnya. Artinya, setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan pergaulan kita, baiklah kita menjadi dampak yang baik. Apalagi kita hidup di dalam negeri tercinta ini, karena kita bukan muslim, kita adalah sebagai minoritas. Dalam pergerakan-pergerakan kita, itu dibaca dengan cepat. Kenapa? Karena kita hanya sedikit. Jadi baiklah bergaul, dan kita bisa menjadi dampak. Dan disitulah mereka akan melihat karya-karya Tuhan dalam perbuatan, perkataan, pergaulan kita, dan hidup sehari-hari. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan setiap interaksi sosial, baik di luar rumah, di tempat kerja, atau dalam komunitas kita harus menunjukkan karakter Kristus dengan berkata-kata yang membangun dan kata-kata yang mengasihi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita sebagai orang Kristen harus terlihat dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, dalam hubungan-hubungan sosial. Kita diundang untuk menjadi teladan kasih Kristus. Ketika kita hidup dengan hati yang penuh kasih, pekerjaan, apapun yang kita lakukan itu menjadi teladan kasih Kristus. Marilah kita berdoa untuk setiap hal yang kita lakukan dalam hidup ini, agar kita melakukan hal-hal sesuai dengan isi firman Tuhan. Dan biarlah setiap perilaku hidup kita mencerminkan kasih Tuhan bagi segala kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala kita. Mari kita ada dalam satu kita berenungkan segala firman Tuhan, segala versi yang baru saja sampai di bulan. Sampai selesai. Kita mencoba semua kita mari berdiri. Mari kita bersama kita adakan
menjalankan sebagai misi budaya dan menciptakan hidup budaya.
berikan persembahan syukur. Beri kebahagiaan dan hidup. Tuhan telah mengajarkan mereka dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati kita. Sampaikan persembahan yang akan kita kemudian dari jadi kita harus berdoa ayat 1, 2, dan 3 bawah.
Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita ada dalam bersama, mungkin ada yang mau mempersembahkan lagu dari pasangan. Kalau tidak ada, mari kita masing-masing berhati dan diam kita bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami, umat serta penciptaan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan lagi untuk datang ke rumah yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama besar Tuhan. Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu dan belakangan. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu dalam pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi kananmu untuk membantu kami. Ya Allah dan Tuhan kami, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun tugas dan pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik. Tentunya seturut dengan Tuhan. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan yang berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami, sehingga semuanya itu mendatangkan berkat-Mu. Maka dari itu, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami. Tuhan, tunjukkanlah jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan keadaan sakit. Senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Memberikan kesabaran dalam menghadapi proses penyembuhan. Dan ajarlah kepada kami semua, setiap sakit yang kami derita adalah bagian dari kebenaran Tuhan untuk kami beristirahat. Dan terlebih khusus untuk kami lagi menjaga tubuh kami sebagai anak. Istimewa teguran untuk kami lebih dekat dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, seluruh proses penyembuhan kami mau taruh di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan perenungan firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan. Kami mau belajar dari surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose tentang kehidupan keluarga yang harus saling mengasihi. Dan sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak dan bijaksana untuk membangun relasi dengan orang lain dalam hal pekerjaan. Dan terlebih memberikan seluruh kehidupan hanya untuk Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan boleh selalu menjadi suruh dan pedoman dalam kehidupan kami berkeluarga bersama.
Di saat ini juga kami berdoa bagi ketua klasis, ketua majelis jemaat, dan juga rekan pelayan kami di Bulusi yang masih berada di Ambon karena tugas dan tanggung jawab mereka dalam mengikuti kegiatan sinode. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kemampuan, serta kelayakan dapat mengikutinya dengan segala baik. Pada saatnya mereka akan kembali menyerahkan itu pada kami. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi kami selaku pelayan-pelayan, baik itu penatua, para pembantu pelayanan, pengurus wadah-wadah pelayanan, laki, perempuan, angkatan muda, pengasuh, dan semua yang terlibat dalam membantu pelayanan di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami. Tuhan, kami mau berdoa segala berkat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami melalui ketambahan umur, syukur pernikahan, dan lain sebagainya. Kami semua menyadari tanpa pemeliharaan-Mu dan kasih sayang-Mu, kami tidak dapat menikmati setiap sukacita. Begitu, kami akan bersyukur saat ini. Olehnya itu, berkatilah setiap ucapan syukur kami, sucikan dan kuduskan. Dan terkhusus Tuhan, terimalah setiap persembahan yang diberikan, lengkapilah sukacita iman yang boleh kami rasakan. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur selama baik dalam keadaan senang, sedih, ataupun dalam keadaan suka. Ya Tuhan, berkati, lihatkan dan terimalah persembahan dan perpuluhan kami. Kami akan memberikan sesuai dengan kerelaan hati kami. Biarlah senantiasa persembahan ini boleh terpakai untuk pelayanan di muka bumi, khususnya pada jemaat. Kami berdoa Tuhan bagi program-program gereja jemaat yang senantiasa boleh berjalan dengan baik. Biarlah semangat kerja sama kami bagi dunia para pelayan maupun jemaat, agar supaya persekutuan yang indah boleh tercipta bagi kami semua yang hadir di saat ini. Kiranya di sepanjang minggu ke depan Tuhan terus memberkati kesehatan, kemampuan yang kami menjalankan tugas aktivitas kami. Baik kami selaku bapak, ibu, pemuda, remaja. Bagi bapak-bapak yang adalah kepala keluarga, memimpin mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, berikanlah kepada mereka kemampuan dan umur yang panjang. Bagi ibu-ibu yang akan mengurus keluarga, berikanlah kepada kami kesabaran dan ketulusan dalam mengurus suami dan anak. Bagi kami anak-anak, kiranya hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan daripada Tuhan boleh menjadi bagian kami dan kami melakukan aktivitas kerja, sekolah maupun agar kami mampu membedakan mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang tidak baik tidak boleh kami lakukan. Senantiasa apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami untuk seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan diserahkan di dalam tangan. Ya Allah, ya Tuhan kami mau berdoa untuk kondisi negara kami, di mana di beberapa daerah ada terjadi konflik. Kami mohon Tuhan, berikan keadaan. Biarlah orang-orang yang diutus untuk ada dalam pemerintahan, baik itu pusat sampai Tuhan berikan mereka hikmat dalam menyelesaikan semua hal yang terjadi. Tuhan, kami untuk kabupaten kami. Tuhan jaga dan lindungilah kami semua. Biarlah kami bisa hidup saling berdampingan dan rasa toleransi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa syukur serta permohonan kami ya Tuhan. Dan ajarlah kami
kami secara bersama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid, juga kami bisa. Kami Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, untuk ada dalam pengutusan dan janji pernikahan, Bapak Ibu dimohon. Mari secara bersama kita angkat Firman nomor 426 dan kita harus membawa berita pada dunia. Janji kemuliaan dan janji benar. Pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Begitu terimalah janji penyertaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selamanya. Bapak Ibu jemaat bersama dengan kami, kita akan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama pulanglah dengan segala pulanglah dengan membawa berkat dan firman Tuhan yang bisa kita ingat dan baca sebelum pulang. Bapak Ibu, kami mohon untuk kita tadi mengatakan ada hal-hal yang disampaikan. Shalom. Terima kasih untuk semua dan kesempatan yang kami berhenti hari selalu menyampaikan agenda kita, terutama untuk minggu depan. Minggu depan ibadah kita sudah dilakukan di gereja, tapi dilakukan di mana? Jadi ibadah partai kosong GPM ya, GPM. Tanggal 6, tapi kita buat tanggal 7 pasal ini.
Jadi bertepatan juga dengan kerja-kerja kita sebagai panitia yang bisa dilalui. Pengumuman untuk kemarin kita ada buat rasa D2, setelah itu Bapak Ibu yang sudah besar, sekitar 91 orang, ada lebih 9 yang belum berasa dan ingin berasa, itu suara tadi ada sekali, yang belum berasa tidak 9, cepat-cepatan apa yang dapat bisa menikmati dengan uang tadi. Ya, jadi sudah 91 yang sudah terasa. Terima kasih untuk dukungan jemaat di diskusi kita hari ini. Panitia tetap bekerja keras untuk mencari dana dan kita punya komitmen untuk tidak mendapatkan jemaat dan kita buat paket yang hemat ya. Harga di luar harga 35 itu murah sekali. Jadi tujuan kita bukan untuk selalu seperti mencari dana, tapi setiap minggu kita tahu bahwa kita punya jemaat banyak yang kerja di luar dan kita bermasak. Jadi kita setiap 2 minggu sekali, setiap ibadah di Polres kita akan buat aksi dana. Jadi karena kemarin jemaat sedikit sekali di Covid, hari jemaat banyak. Jadi saya ulang lagi bahwa panitia punya agenda bahwa setiap 2 minggu sekali ibadah di Polres kita akan buat dana yang ekonomis buat jemaat untuk membeli paket makan yang harga yang seperti di luar. Jadi kalau Bapak Ibu makan di warung di luar, kita akan makan setiap 2 minggu sekali seperti itu untuk harga besar yang harga yang selalu sama di pasar. Ya, itu tujuannya. Jadi kalau dulu kita 50 sekarang itu kondisi ikan mungkin 25 lah. Begitu. Nanti setiap minggu ada pemasukan untuk panitia kita dapat kita bersama. Itu yang akan kita lakukan. Yang berikut agenda kita tanggal 7 nanti kita akan ibadat jam 9 seperti tadi sudah sampaikan oleh warga jemaat. Tetapi kita kumpul untuk Bapak Ibu yang tidak punya kendaraan atau mau sama-sama kita bisa kumpul di gereja jam 8 pagi. Majelis sudah siapkan bis yang ber-AC. Angin sepotong ya. Ada anginnya, ada kita pemanasan. Jadi kita akan sama-sama yang mau sama-sama dari sini. Jam 8 kita kumpul, paling lama setengah 9 kita menuju ke pantai. Tapi Bapak Ibu yang punya kendaraan, punya motor bisa langsung saja. Ya, kita kalau masuk dari gerbang itu belok kanan sedikit. Jadi tempat yang seperti biasa kayaknya. Ya, tempat yang Pak Eka dengan Pak Sinto sudah disiapkan. Hari Sabtu kita akan bersihkan di sana. Dan masuk ke pura sebelah kanan. Tapi Ibu yang bawa mobil, bawa kendaraan, masuk ada tiket, bayar langsung saja ya. Gitu kan? Tapi kalau mau dibayar panitia ikut bis. Kita akan sampaikan. Tapi ada di bis ada donatur mau bayar, monggo silakan. Kita terbuka untuk semua ya. Gitu. Jadi kalau yang ikut bis, panitia akan atur membayarnya sekali masuk. Tapi Bapak Ibu yang sudah punya kendaraan, kalau mobil, saya yakin bisa sendiri itu kita masih bisa lakukan ya. Dan saya dengar katanya hari Jumat kita ada libur ya. Waduh, ya Bapak Ibu yang Jumat pulang kalau ya. Kita berharap kita sesuai ini. Hari ini sekitar 80-90 orang. Tapi panitia sudah mempersiapkan makan sekitar 100 orang. Ya. Nah, beberapa tetap banyak untuk mensupport kita punya tur DPR dan itu dia yang tetap libur keluarga dan berkati dan perjalanan. Jadi apa yang kita siapkan ada lomba-lomba di situ, ada untuk dewasa, ada untuk anak-anak. Dewasa ada 6, tetapi yang menarik dan gampang. Ya. Jadi siapkan fitness kalian rumah. Obat-obat dari tangga antara pemuda, ibu, antara PLP dan pemuda, gitu ya. Jadi kalau kita berjuang sukacita bersama di pantai. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Ya, salah satunya perlombaan tadi persiapan ada makan pisang tutup mata. Ada tiga berarti korban tiga misalnya bahasa rumah. Ada balap sarung 3 orang gitu. Ada balap karung pakai masker. Ya, balap sarung bukan karung. Iya. Jadi 3 orang yang sarung lari sampai cepat. Lalu ada balap karung juga 1 orang saja. Pakai masker. Tarik tambang. Ada estafet balon. Ya, 6 orang bisa lanjut sampai balon. Jadi saya sampai. Dan untuk anak sekolah ini nanti pengasuh yang sampaikan. Itu saja kami sampaikan. Terima kasih untuk segala dukungannya buat kami panitia. Dan hari ini kita sangat berkati panitia. Daging kita gratis, kepada anak-anak kita di kilo, ya. Ubi kayu kita gratis, ya. Apa juga ubi kayu kuning sekali. Jadi hari kita buat omset luar biasa, omset sekaligus income ya. Jadi luar biasa. Di sekolah orang panitia yang bekerja seperti itu. Itu saja kami sampaikan. Terima kasih.
Ya, itu beberapa hal yang kita bisa. Selamat pagi, shalom. Ya, sambil kita berdatangan ada rumah yang ketinggalan. Untuk kita punya konsumsi nanti di pantai kita sudah bagi per rayon ya. Untuk rayon bulan akan tanggung daging 10 kilo dimasak sesudah rayon bulan ya. 10 kilo daging rusa atau sapi. Untuk Polres itu daging ayam 15 ekor. Ya. Lalu untuk rayon kopi sayur mayur ada 2 macam, nanti panitia share dulu kepada rakyat masing-masing. Dan rebus-rebusan nanti panitia akan siapkan nasi, es buah, dan air mineral. Ya, sekali lagi perhatian setiap rayon untuk koordinasi konsumsi. Terima kasih. Tidak kok ini. Ketentuan bedanya. Pasang banyak. Hah? Pasang 7 sekali. Delapan. Gabung. 8. Iya, satu kompleks tuh. Bisa makan 1 kan. Tunggal. Teh. Galap. Terima kasih banyak untuk pelayanan. Ya, Mama Santi. Minggu depan tolong. Tapi cari lagu atau duet boleh? Cari lagu ya. Ya, puji syukur.